Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam ini berkelimpahan taufik dari Allah kita kembali dikumpulkan dan dimudahkan untuk melanjutkan kajian tafsir pembacaan kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, dan insyaallah malam ini kita akan membaca tafsir surat Al-Humazah. Setelah menyelesaikan tafsir dari surat Al-Fil, surat Al-Humazah yang secara umum ya, pendekatan maknanya, kata Al-Humazah itu sendiri adalah pengumpat ya, orang yang senang mengumpat. Itu biasanya dapati di dalam terjemahan ya, makna Al-Humazah ya, dan surat ini masih dalam rangkaian surat-surat Makkiyah yang turun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dari sisi gaya bahasa, jadi kalau surat-surat Makkiyah itu punya gaya bahasa yang identik sebetulnya ya, kalau yang memahami dan merenungi maknanya akan mendapati memang kalau surat-surat Makkiyah itu cenderung lebih tegas daripada surat-surat yang Madaniyah, dan lebih banyak memberikan seperti ancaman, hukuman ya, kemudian teguran ya, karena memang gaya bahasa yang cocok sebelum Nabi alaihi salatu wasallam itu hijrah ya, memang gaya bahasa yang tegas, karena ayat-ayat itu turun memang ditujukan kepada orang-orang yang masih mendustakan Nabi alaihi salatu wasallam ya, orang-orang yang nggak percaya, belum patuh, sehingga lebih tegas, penekanannya lebih terasa. Kalau Madaniyah karena memang turun kepada para sahabat yang pada umumnya sudah beriman ya, maka cenderung lebih lembut, maksudnya sekedar untuk memberikan tambahan-tambahan perintah yang insya Allah tidak akan dilanggar oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagian ulama menyebutkan di antara beda gaya bahasanya seperti itu ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Ushulun fit Tafsir ya, dan beliau sendiri adalah salah satu murid ya, dan bisa dikatakan murid terbaiknya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Baik, surat Al-Humazah kita baca terjemah ringkasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanahu wa ta'ala, wailul likulli humazatil lumazah. Ayat ini kalau dalam terjemahan bunyinya celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Jadi humazahnya diterjemahkan pengumpat, lumazahnya diterjemahkan pencela ya, sementara gitu dulu, nanti tafsirnya datang berikutnya insya Allah. Nah kita kalau dalam bahasa Indonesia nanti pengumpat, pencela
bedanya terlalu tipis ya, bedanya terlalu tipis. Alladzi jama'a malan wa addadah, yaitu orang yang senang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka kalau hartanya itu bisa menjadikan dirinya kekal. Ya, akhladahu, ya, punya harta banyak, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla, sekali-kali tidak, la yumbadanna fil hutamah. Ya, mereka akan diseret, dimasukkan ke dalam neraka yang disebut dengan al-hutamah. Ini salah satu nama, ya, salah satu nama yang menunjukkan kepada sifat neraka. Ya, insyaallah nanti jelaskan kenapa kok nerakanya disebut hutamah. Kadang neraka kan disebut jahanam, kadang disebut sa'ir, kadang disebut dengan nama yang lain sakor, kan macam-macam ya. Itu sebetulnya nama-nama yang menunjukkan kepada sifat-sifatnya neraka ya, pada sifat-sifatnya neraka, bukan nerakanya yang banyak ya. Nerakanya satu, cuma neraka itu punya banyak sifat ya, punya banyak sifat. Kalau neraka satu yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, di mana jahanam itu punya sab'una alfa zimam. Jahanam itu punya 70.000 tali kekang ya. Walikulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha, yang masing-masing tali kekangnya itu dipegang oleh 70.000 malaikat juga ya. Jadi jumlah malaikat yang tugasnya cuma megangin neraka jahanam itu sudah 70.000 kali 70.000. Hitung sendiri aja ya. Wa ma adraka mal hutamah, apa yang kamu ketahui tentang al-hutamah itu? Narullahil muqadah, itu adalah nerakanya Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang menembus ya, sampai ke dalam hati ya. Innaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya ya, api itu di dalam api itu atas mereka. Innaha 'alaihim, jadi apinya itu 'alaihim atas mereka, orang-orang yang humazah tadi. Muqsadah itu ditutupkan ya, apinya. Fi amadim mumaddadah ya. Mereka ada di sebuah tiang. Amad itu tiang ya. Mumaddadah, tiang yang panjang. Kalau dalam tafsir atau terjemahnya biasanya dimaknai mereka itu diikat di tiang-tiang yang panjang. Nanti kita lihat bagaimana disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Qala wailun ay wa'idun wa wabalun wa syiddatu adzab. Wail ini salah satu penafsiran yang umum dari kata wail, itu adalah sebuah ancaman ya, dan musibah, kesialan ya, wabal, dan juga syiddatu adzab, azab yang pedih. Likulli humazatin lumazah, untuk setiap humazah dan lumazah. Nah, bedanya al-humazah dengan lumazah, alladhi yahmizun nasa bifi'lihi wa yalmizuhum biqaulihi. Jadi kalau humazah itu maknanya itu merendahkan manusia dengan perbuatan, merendahkan manusia dengan perbuatan. Adapun lumazah
itu merendahkan manusia dengan ucapan. Ya. Dua-duanya menunjukkan kepada perendahan terhadap orang lain. Cuma hamz, ya, al-hamzu yang kemudian jadi humazah itu asal katanya hamzun. Ya. Hamzun itu merendahkan tapi pakai perbuatan merendahkannya. Ya. Adapun lamzun itu merendahkan tapi pakai kata-kata. Makanya kalau dalam surat Al-Hujurat, ya, ketika kita dilarang untuk memanggil dengan julukan-julukan yang jelek, ya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, ya. Jadi jangan merendahkan diri-diri kalian dan jangan saling memanggil dengan julukan yang jelek, ya. Jangan pakai julukan-julukan yang enggak disukai oleh orang yang dipanggil. Ya, meskipun kadang sesuai kenyataan memang. Ya. Ya memang biasanya dipanggil karena sesuai dengan kenyataan. Ya, ya sekedar kita panggil Dut gitu aja kan. Enggak, kalau orangnya memang tubuhnya besar, tapi orang tubuh besar tuh sering enggak suka dipanggil dengan panggilan Dut gitu sebetulnya. Ya. Itu termasuk tanabuz bil alqab. Ya, jadi memanggil tapi dengan julukan. Kadang di sisi lain itu juga ada, selain memang itu kadang maksudnya cuma maksud bercanda atau mungkin maksud untuk kadang ya sifatnya keakraban sebetulnya. Ya, cuma kalau yang dipanggil nggak suka ya jangan dipakai gitu. Nah, apalagi kalau di situ ada unsur perendahan. Nah, itu lebih tidak boleh lagi. Soalnya kalau yang dipanggil Ridho, ya mau dipanggil Dut, mau aja nggak apa-apa ya, kata ya nggak ada masalah. Ya. Ya, kayak saya di pondok dulu, saya dipanggilnya Aki, karena dalam sekelas mungkin termasuk saya paling tua. Karena awal mondok dulu, karena awal mondok kan nggak bisa bahasa Arab ya, jadi saya harus disatukan dengan lulusan SMP. Ya, dimana tahun pertama mondok harus disatukan kelasnya dengan lulusan-lulusan SMP. Harus mau, ya, demi bisa bahasa Arab, karena anak-anak SMP itu untuk, maksudnya anak-anak SMP yang daftar di pondok itu, tapi dari pondok luar atau dari sekolah luar baru daftar, kan belum bisa bahasa Arab, ya, maka harus dididik dulu bahasa Arab selama 1 tahun gitu, yang nantinya persiapan untuk masuk di madrasah aliyah di pondok tersebut sudah siap dengan bahasa Arabnya, karena literaturnya dipelajari kan pakai bahasa Arab. Saya juga gitu, karena saya mondok kan udah lulus SMA, saya mondok udah lulus SMA, ya, lulus SMA baru mondok. Kemudian saya nantinya harus masuk di kelas untuk dewasa, ya, yang sudah lulusan SMA seperti itu, tapi kan tetap saya nggak bisa bahasa Arab juga sama, ya. Jadi saya yang sudah lulus SMA disatukan kelasnya dengan yang baru lulus SMP, ya. Ya harus mau. Akhirnya saya termasuk yang tua di situ, ya. Ya anak-anak SMP kan namanya bocah kan manggilnya Aki gitu. Ya, ketika ustadznya dengar saya dipanggil dengan panggilan gitu, nanya sama saya, antum Ridho dipanggil Aki, nggak apa-apa ustadz gitu. Ya, anak-anak kan, kalau yang dipanggil Ridho maka nggak ada masalah. Ya. Tapi yang dipanggil nggak Ridho maka jangan. Asalnya memang tidak boleh, asalnya ya. Asalnya nggak boleh, kecuali sampai diketahui pasti bahwa yang dipanggil itu Ridho. Ya, asalnya nggak boleh, kecuali mari diketahui yang dipanggil itu Ridho. Ya, itu lamz. Ya, salah satu bentuk merendahkan tapi pakai ucapan. Kemudian lebih jelas lagi di situ disebutkan di sini, fal hammaz alladhi ya'ibun nasa wa yat'anu alaihim bil isyarati wal fi'li. Hammaz di sini, ya,
humazah itu adalah orang yang mencela manusia, ya, atau menyebutkan aibnya dan mencelanya dengan isyarat dan perbuatan, ya. Isyarat itu bisa pakai tangan, ya, bisa pakai tangan, bisa pakai pandangan mata, itu merendahkan pakai pandangan mata itu bisa. Kadang ada pandangan mata yang nggak disukai kan sama orang, ya mungkin ya pernah dicontohkan ya oleh guru kita Ustaz Tulus, hafizahullah. Misalkan contoh ya, kajian, ya kajian, ya kadang kajian itu yang datang terutama ibu-ibu, ya kan banyak yang pakainya sudah syar'i, jilbabnya panjang gitu kan. Kan mungkin banyak juga yang warnanya sudah gelap-gelap gitu kan. Ya mungkin ada yang baru ngaji, baru diajak pengajian gitu kan, yang kerudungnya masih model dijirat-jirat sana sini, warnanya masih warna-warni, ya. Nanti model gamisnya juga masih yang enggak karu-karuan gitu. Kalau kemudian kadang yang seperti itu datang terus dilirikin dari atas ke bawah, ini salah pengajian apa ora? Diliatin aja udah nggak seneng loh. Ya cuma diliatin itu. Seolah ada yang salah kan pada dirinya itu. Ya. Yang akhirnya justru menjadikan orang itu malah tidak semangat lagi untuk hadir, ya. Karena seperti itu, ya. Pandangan mata itu pengaruhnya ke hati bisa, apalagi dengan tangan, ya, apalagi dengan tangan. Kadang isyarat tangan kita itu, ya, kalau nggak dibutuhkan, ya kita punya isyarat-isyarat yang menunjukkan orang itu rendah, ya. Kadang isyarat kayak gini. Kalau di Arab nggak kayak gini, tidak menunjukkan orang nggak waras kayak gini. Ya kadang kalau nggak ada hajat seperti itu kita nggak perlu juga untuk menunjukkan, ya tidak perlu untuk menunjukkan. Kecuali kalau memang ada hajat keperluan ghibah yang memang diperlukan, ya nggak apa-apa. Ya mungkin kadang memang seseorang itu memang kurang baik akalnya misalnya, tapi kan mungkin orang yang diajak ngomong atau mungkin diajak interaksi nggak tahu, gitu kan. Kita sekedar kasih tahu orang yang tadi itu akalnya kurang sehat gitu, sehingga orang yang diajak interaksi paham kalau ternyata yang barusan datang mungkin ngajak ngobrol apalagi sampai minjem duit itu kan, nah, iya kan. Dia kalau nggak tahu jebulannya orang waras ya kan, dia khawatir duit saya balik nggak nih nanti kan gitu. Kalau ada hajat nggak apa-apa, ya ada hajat nggak apa-apa. Tapi ketika nggak ada hajat ya nggak perlu juga. Ya. Itu hamaz. Wal lamaz alladhi ya'ibuhum biqaulihi. Ya. Lamaz tadi mencela manusia dengan ucapannya, ya dengan ucapannya. Ya termasuk ghibah itu ya bagian daripada lamz itu, ya. Meskipun memang ghibah itu sesuai kenyataan, ya meskipun ghibahnya sesuai dengan kenyataan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Muslim ketika bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah, kalian tahu apa itu ghibah? Beliau jelaskan, dzikruka akhaka bima yakrahu, yaitu ketika engkau menyebutkan perkara berkaitan dengan saudaramu tapi saudaramu itu enggak suka kalau hal itu dicerita-ceritakan, ya. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, ya, kaifa idza kana fihi ma naqul, gimana kalau memang yang kita ceritakan itu memang betul adanya itu, ya, sesuai dengan kenyataannya. Maka beliau jelaskan,
in kana fihi ma taqul faqad irtabtah wa in lam takun fihi aw wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Ya, kalau memang yang diceritakan itu sesuai dengan kenyataan, maka itulah yang disebut dengan ghibah. Kalau yang diceritakan tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu namanya dusta. Ya, dusta. Jadi ghibah itu memang sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi nggak bisa orang ketika ghibah dia berdalih mengatakan, oh ini kenyataan. Iya, ghibah emang kenyataan. Ya, ghibah emang kenyataan. Tapi tetap aja nggak boleh meskipun sesuai dengan kenyataan. Kalau nggak sesuai dengan kenyataan itu namanya dusta, fitnah namanya. Ya. Dan ghibah bagian daripada lams ini. Qala min sifati hadzal hammaz wal lammaz annahu la hamma lahu siwa jam'il mali wa ta'didihi wal ghibtati bihi wa laysa lahu ragbatun fi infaqihi fi turuqil khairat wa silatil arhami wa nahwi dzalika. Nah, di antara sifat orang yang senang mencela tadi, ya, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan, bahwa orang-orang seperti itu tujuan hidupnya, ya, jadi la hamma, dia nggak punya fokus kecuali urusannya jam'ul mal, mengumpulkan harta, ya, wa ta'didihi, dihitung-hitung hartanya, wal ghibtati bihi, dan dia berbangga dengan hartanya yang banyak. Jadi mengumpulkan harta yang dicela di sini adalah memang ketika itu menjadi fokus utamanya seseorang, ya, yang didasarkan bahwa, ya, dia itu tidak beriman bahwa harta itu nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dia kerjanya ngumpulin harta, tapi memang tidak ada keinginan untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan walaysa lahu raghbah fi infaqihi fi turuqil khairat. Enggak ada keinginan untuk menginfakkan hartanya di jalan-jalan kebaikan dan untuk silaturahim. Ini cuma dikumpulin aja, dikumpulin. Ya, kemudian nanti dipamerkan, kemudian berbangga dengan itu, sudah. Tujuan hidupnya seperti itulah. Yang kemudian sifat-sifat demikian atau semangat untuk mengumpulkan harta seperti ini yang membawa seseorang itu untuk merendahkan orang yang tidak seperti dia, yang miskin, direndahkan, ya. Memang kadang kalau nggak dipahami muncul kesalahpahaman, ya. Ketika saya ngisi di sebuah masjid, ya, pas juga saat itu tafsir, dan ketika pada suatu pertemuannya melewati tafsir surat Al-Humazah, ya, mungkin karena kurang memahami atau mungkin saya juga menjelaskannya kurang lengkap, ya, muncul pertanyaan gini, Ustadz, sejauh mana kita nggak boleh menghitung harta atau menghitung harta yang seperti apa yang dilarang? Karena kita pasti ngitung, semua kita kan pasti menghitung harta kita masing-masing, loh, ya. Dan gimana kalau seandainya kita menghitung-hitung untuk nanti kalau anak saya mau sekolah butuh biaya berapa, kan pasti kita hitung, ya. Nanti butuh biaya ini itu, biaya hidup ini itu kan kita hitung. Itu boleh apa enggak? Ya boleh, ya. Itu bukan menghitung yang dilarang atau dicela, itu bagian daripada, ya, kalau kita ungkapkan, ya, itu bagian daripada ikhtiar yang sering diterjemahkan sebagai bentuk usaha, ya kan? Itu bentuk usaha kita untuk mendapatkan hasil yang terbaik, gitu. Ya, kita dalam urusan-urusan dunia kan pasti ada usahanya, ya, pasti ada usahanya. Termasuk nabung misalnya, ya.
Nabung juga bukan sesuatu yang dilarang, karena memang itu bagian daripada usaha untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Jika memang tujuannya baik, ya maka menabung menjadi wasilah kebaikan. Ya, kalau memang tujuannya baik, ya maka menabungnya juga jadi wasilah menuju kebaikan. Contoh sekarang mau haji, nabung apa tidak? Nabung, butuh ngitung duit, ya. Apalagi orang mampu haji, umroh yang hukumnya wajib, ya sekali seumur hidup, kan? Maka orang yang mampu wajib, ya, kalau memang ada upaya untuk nabung dan uangnya cukup, ya harus diusahakan nabung, kan seperti itu. Karena dalam kaidah fikihnya kan dikatakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Perantara itu hukumnya sama dengan tujuannya, ya. Perantara itu hukumnya sama dengan tujuannya. Kalau tujuannya hukumnya wajib, maka perantaranya juga hukumnya wajib. Kalau tujuannya hukumnya sunnah, berarti perantara juga hukumnya sunnah, ya. Kalau mampu, ya. Ketika contoh menuntut ilmu pada hari ini nggak ada yang gratis, ya. Menuntut ilmu sebetulnya nggak ada yang gratis 100%, nggak ada. Sejak dulu sebetulnya namanya menuntut ilmu tuh nggak ada yang gratis. Jadi sebetulnya kalau ada yang kepengen belajar kok gratis, ya itu nggak mengingat perjuangannya para ulama terdahulu, ya. Meskipun kalau bisa dapat gratis, walhamdulillah, ya. Tapi asalnya langsung mengharapkan yang gratisan itu bukan hikmahnya para ulama terdahulu, ya. Ulama dulu kan kalau mau belajar itu modalnya masya Allah, ya. Imam Syafi'i nggak punya duit, ya, untuk belajar, saking nggak punya duit untuk belajar, beliau gunakan tulang untuk nulis. Jadi beliau itu datang ke tempat pembuangan tulang belulang sapi itu, yang disembelih itu, tulangnya kan putih-putih itu kan dibuang. Itu dikumpulkan sama beliau sebagai kertasnya, nulisnya di tulang itu, ya. Saking nggak punya uang, ya. Ada yang harus menjual, ya, menjual atap kayu atap rumahnya, ya, untuk bisa belajar. Jadi akhirnya belajar itu nggak ada yang gratis, ya. Kalaupun gratis pun, ya itu karena dibayarin orang, ya. Kalaupun gratis dibayarin orang, beasiswa itu nggak gratis sebetulnya, ada yang bayar, ya. Beasiswa kuliah misalkan sampai selesai gitu, itu bukan gratis, ya, karena ada yang memberi saja, ya. Dan itu pun subhanallah, sebagian yang digunakan untuk beasiswa itu sebatas yang sampai kepada saya memang ada bagian daripada uang zakat. Makanya kenapa untuk mendapatkan beasiswa itu seleksinya ketat. Hanya mereka yang punya potensi untuk mendapatkan ilmu, mampu untuk cari ilmu, dan mampu nantinya untuk menzakatkan ilmunya lagi, ya. Ini termasuk fisabilillah, termasuk fisabilillah, ya. Maka semua butuh biaya. Ketika butuh biaya dihitung pasti. Itu bukan bagian daripada menghitung harta yang dilarang, enggak. Itu bagian dari usaha. Bahkan kalau itu usaha menuju kebaikan, itu termasuk ngitung yang bisa berpahala malah, ya, ngitung uang yang berpahala. Maka menghitung-hitung di sini adalah yang dilarang, itu menghitung-hitung dengan tujuan untuk berbangga diri, untuk ghibthah tadi, ya, berbangga diri, untuk bikin orang lain itu iri sama dia, ya, menunjukkan kekayaannya. Itu yang tercela.
Apalagi kalau sampai tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ini kan disebutkan tentang orang yang berharta ya. Kan Nabi mengatakan lid dunya arba'atu nafar, ya, di dunia ini itu ada 4 tingkatan orang, ya, 4 tingkatan orang. Rajulun razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama adalah orang yang diberi rizki berupa harta dan ilmu, ya, harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu. Maka orang yang berharta dan berilmu ini, dia bertakwa kepada Allah, ya, dengan hartanya. Hartanya digunakan untuk bertakwa kepada Allah, diinfakkan di jalan Allah, dan dia gunakan untuk nyambung silaturahmi. Keluarganya yang butuh bantuan dibantu, ya. Maka dikatakan fahada bi afdalil manazil. Maka ini derajat yang paling utama. Dikasih ilmu dan dikasih harta, bertakwa dengan hartanya. Yang kedua, rajulun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Orang yang diberi rizki oleh Allah berupa ilmu, tapi enggak diberi rizki berupa harta. Punya ilmu tapi miskin, ya. Wa huwa shadiqun niyyah, tapi dia niatnya jujur, ya, dengan mengatakan apa? Lau anna li mithla mali fulan la amiltu mithla amali fulan. Seandainya saya punya harta kayak si fulan itu, yang orang pertama tadi, punya harta dan punya ilmu. Seandainya saya punya harta kayak dia, saya akan mengamalkan apa yang dia amalkan. Bisa infak, sedekah, ya, bisa bantu saudara. Apa daya nggak punya duit, ya, cuma bisa bantu doa saja, tapi secara finansial nggak bisa bantu. Wa huwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Maka orang yang kedua ini dengan orang yang pertama tadi, hanya disebabkan karena niat orang yang kedua ini, maka pahalanya jadi sama. Dengan syarat tadi shadiqun niyyah, betul-betul niatnya jujur, ya. Ketika ngomong, andai kata saya punya duit kayak itu, saya bakal mengamalkan seperti itu. Jujur, hatinya juga seperti itu, ya. Bukan cuma lesannya aja untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kita peduli, gitu, enggak. Kemudian orang yang ketiga, wa rajulun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Orang yang dikasih harta tapi enggak dikasih ilmu, ya. Orang yang dikasih harta enggak dikasih ilmu, maka fahuwa yakhbitu fi malihi, fahuwa bi akhbathil manazil, lam yattaqi fihi rabbah wa lam yasil fihi rahimah. Fahuwa bi akhbathil manazil. Orang yang dikasih harta enggak dikasih ilmu ini, dia bermaksiat dengan hartanya, tidak diinfakkan di jalan Allah, ya, dan tidak menyambung silaturahmi juga, padahal dia bisa hartanya untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini bi akhbathil manazil, ini derajat yang paling rendah, ya, derajat yang paling rendah. Dan terakhir, wa rajulun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Orang yang enggak dikasih harta dan enggak dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa dia mengatakan lau anna li mithla mali fulan la amiltu mithla amali fulan. Dia mengatakan kalau seandainya saya punya uang kayak orang yang ketiga itu yang bermaksiat tadi. Kan dia enggak punya ilmu. Ya, dia enggak dikasih ilmu, makanya harapannya apa? Punya duit banyak untuk maksiat. Ya. Andai kata saya punya uang kayak dia, saya bakal maksiat kayak dia gitu. Kepengen menikmati dunia seperti itu, ya, ingin menikmati dunia seperti itu. Maka dikatakan fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa.
maka orang yang keempat ini ya, hanya dengan niatnya saja dosanya dibandingkan dengan orang yang ketiga tadi itu sama ya. Karena emang tekadnya kuat untuk bermaksiat. Nah, iya. Karena tekadnya kuat untuk bermaksiat kalau dia punya duit, maka hanya dengan niatnya itu dosanya dengan yang sudah maksiat itu sama ya. Maka harta-harta yang seperti itulah yang kemudian tercela untuk dihitung-hitung, karena pada akhirnya tidak membawa seorang untuk berinfak di jalan Allah dan juga menyambung silaturahmi. Ini sementara yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah berkahi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.